Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Aceh, hiduplah seorang pemuda bernama Banta Barensyah bersama ibunya yang sudah tua. Mereka hidup sederhana, bergantung pada belas kasihan pamannya, Jakub, seorang pria kaya raya namun sangat pelit. Setiap hari, Banta dan ibunya bekerja keras menampi beras di rumah pamannya untuk mendapatkan sekantung beras. Namun, meskipun mereka bekerja keras, paman Jakub selalu memberikan upah yang sangat sedikit. Suatu hari, setelah selesai menampi beras, Banta meminta upah kepada pamannya. Namun, seperti biasa, Jakub hanya memberinya sekantung kecil beras. Banta merasa kecewa dan bertanya apakah ia bisa dibayar dengan uang. Namun, paman Jakub menolak dengan tegas, berkata bahwa pekerjaan mereka sepele dan tak layak mendapatkan bayaran lebih. Banta yang melihat kondisi ibunya yang semakin tua dan lemah, merasa prihatin. Ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita tidak bekerja di tempat lain saja?" Paman begitu pelit. Padahal kita ini saudaranya. Ibunya menjawab dengan suara lembut, "Nak, ibu sudah tua. Hanya pamanmu yang mau mempekerjakan ibu. Jangan khawatir. Nak, nanti jika kamu sudah besar, carilah pekerjaan yang lebih baik." Banta merasa sedih melihat ibunya. Untuk menghibur diri, ia sering memainkan seruling peninggalan ayahnya. Seruling itu sangat berarti baginya. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya yang sudah tiada. Setiap hari, Banta bermain seruling dengan indah. Seakan alunan musiknya mengungkapkan perasaan hatinya yang terdalam. Pada suatu malam, Banta mendengar kabar tentang sayembara yang diadakan oleh raja. Raja berjanji akan menikahkan putrinya, Putri Terumata, dengan siapa saja yang dapat menemukan kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar hal ini, Banta merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasibnya dan ibunya. Dengan penuh semangat, Banta memberitahu ibunya tentang niatnya mengikuti sayembara itu. "Bu, jika aku bisa memenangkan sayembara ini, kehidupan kita akan berubah. Kita tidak perlu lagi bergantung pada paman Jakub," katanya. Ibunya, meskipun khawatir, memberikan restu dan mendoakan keselamatan putranya. "Pergilah, Nak, ibu akan selalu berdoa untukmu," ujar ibunya. Keesokan paginya, dengan membawa seruling dan daun tala seperti yang diminta oleh seorang kakek tua dalam mimpinya, Banta memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, Banta bertemu dengan paman Jakub yang sedang berlayar di laut. Banta memohon kepada pamannya untuk menumpang hingga ke pulau terdekat. Dengan enggan, Jakub mengizinkannya. Di tengah laut, Banta memutuskan untuk turun dari kapal. "Paman, izinkan aku turun di sini," katanya. Paman Jakub terkejut. "Di tengah laut begini, bagaimana kau bisa turun?" Namun, tanpa menunggu jawaban, Banta melompat ke dalam laut dengan percaya diri dan mengarungi lautan menggunakan daun talas. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, Banta akhirnya tiba di sebuah pulau yang sepi. Dengan penuh harap, ia berjalan menyusuri pulau hingga menemukan sebuah desa kecil. Di desa itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang menenun kain. Banta bertanya kepada wanita tua itu apakah ia memiliki kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Wanita itu menjawab, "Sayang sekali, aku tidak punya kain seperti itu. Namun, mungkin kepala desa memilikinya. Dia adalah penenun terbaik di desa ini."
Banta segera menuju rumah kepala desa yang terletak di puncak bukit. Sesampainya di sana, ia bertanya dengan sopan. "Permisi, Pak, apakah Bapak mempunyai kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa?" Kepala desa menjawab, "Ya, aku mempunyainya. Tapi berapa uang yang kau miliki?" Banta merasa malu karena ia tidak memiliki uang sepeser pun. Namun, dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tidak punya uang, namun aku bisa mempersembahkan permainan serulingku." Kepala desa tertarik dan meminta Banta untuk memainkan serulingnya. Dengan penuh perasaan, Banta mulai memainkan serulingnya. Alunan musik yang indah memenuhi udara, membuat semua orang yang mendengarnya terpesona, termasuk kepala desa. "Astaga! Lagu ini sungguh indah," kata kepala desa dengan kagum. "Ini lagu ciptaan ayahku yang sudah meninggal," jawab Banta dengan penuh hormat. Kepala desa sangat terkesan dengan ketulusan dan bakat Banta. Ia memberikan kain emas yang dicari Banta dan berkata, "Ini kain yang kamu cari. Meskipun banyak pangeran menawarkan emas dan permata, aku menolaknya. Tapi ketulusanmu berhasil menggugah hatiku." Banta sangat berterima kasih dan segera berangkat pulang dengan hati yang gembira. Dalam perjalanan pulang, Banta bertemu kembali dengan Paman Jakub di tengah laut. Melihat kain emas di tangan Banta, Paman Jakub merasa iri. Dengan licik, Jakub menipu Banta dan merebut kain emas itu. Ia kemudian meninggalkan Banta terombang-ambing di tengah laut. Banta merasa putus asa, namun tiba-tiba muncul seekor elang emas, burung yang sakti dan bijaksana. Elang itu berkata, "Jangan khawatir, Banta, aku akan membantumu." Elang emas membawa Banta kembali ke istana raja. Sesampainya di sana, elang emas menjadi saksi atas apa yang terjadi di laut. Raja yang bijak segera menyadari kebenaran dan memerintahkan agar Jakub ditangkap. Raja sangat terkesan dengan keberanian dan ketulusan Banta. Ia pun memutuskan untuk menikahkan putri Terumata dengan Banta. Akhirnya, Banta dan ibunya hidup bahagia di istana. Banta selalu menjaga seruling pusaka peninggalan ayahnya dengan baik. Karena berkat seruling itulah nasibnya berubah. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.